Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Dwi Sukasih, NIM 17170511135, Program Studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ananta Wikramatungga Atmaja, SEMSIAK, selaku pembimbing utama saya. Pada Bapak Imade Pradana Adiputra, SESHMSI, selaku pembimbing pendamping saya. Dan juga kepada Ibu Nilo Gede Erni Sulindawati, SEAKMPD, selaku penelaah skripsi saya. Judul dari penelitian saya yaitu pengaruh kesalahan penilaian jaminan kredit, pengingkaran perjanjian kredit dan kondisi ekonomi debitur terhadap peningkatan kredit bermasalah pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Badung. Yang pertama, saya akan jabarkan mengenai latar belakang penelitian. Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Nah, untuk lembaga keuangan bank seperti Bank Umum, Bank Sentral, dan juga Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan untuk lembaga keuangan non-bank berupa pegadaian, pasar modal, lembaga pembiayaan, lembaga dana pensiun, perusahaan asuransi, dan juga koperasi simpan pinjam. Salah satu lembaga keuangan yang paling dekat dengan masyarakat Bali yaitu Lembaga Perkreditan Desa atau yang sering disebut dengan LPD. Nah, LPD ini masuk dalam kategori Bank Perkreditan Rakyat dan pertama kali didirikan pada tahun 1984 oleh Gubernur Bali pada saat itu, Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, berdasarkan keputusan Gubernur KDH Bali nomor 972 tahun 1984 pada tanggal 1 November 1984. Tujuan didirikannya LPD yaitu untuk berperan positif dalam menopang kehidupan bermasyarakat seperti kegiatan adat, agama, dan juga budaya. Sama halnya dengan lembaga keuangan bank lainnya, LPD memiliki beberapa produk seperti tabungan, deposito, dan juga kredit. LPD juga memiliki beberapa layanan jasa pembayaran seperti pembayaran listrik dan juga pembayaran PDAM. Grand teori dalam penelitian ini yaitu Productive Theory of Credit dan juga Anticipate Income Theory. Nah, Productive Theory of Credit ini menyatakan bahwa bank harus memiliki dana yang cukup untuk memberikan suatu kredit, dan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian kredit, bank dituntut agar memiliki keuntungan yang banyak atau yang besar agar dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan sehingga bank dapat melakukan pemberian kredit kembali. Nah, kemudian untuk Anticipate Income Theory ini menyatakan bahwa dalam pemberian kredit, bank harus menentukan jumlah pinjaman, pokok pinjaman, dan juga bunga, kemudian juga jangka waktu yang diperlukan dalam pelunasan kredit tersebut. Semua jenis lembaga keuangan bank tidak terkecuali LPD memiliki kemungkinan penurunan kinerja. Nah, lebih dari 150 LPD di Bali telah dinyatakan bangkrut dengan beberapa penyebab seperti tindakan korupsi oleh staf atau pegawai, kemudian adanya kredit fiktif, adanya sumber daya manusia yang kurang memadai, dan beberapa penyebab lainnya. Selain penyebab tadi, terdapat satu penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan suatu LPD mengalami kebangkrutan, yaitu adanya kredit bermasalah. Nah, kredit bermasalah ini terjadi ketika debitur tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit tersebut. Hal ini menjadi dilema bagi LPD karena seringkali LPD sulit untuk menguangkan jaminan yang diberikan oleh debitur. Karena jaminan yang diberikan debitur ini bisa saja memiliki nilai yang lebih rendah dari kredit yang diberikan. Kemudian jaminan juga bisa berupa tanah yang berada pada lokasi yang tidak strategis sehingga sangat sulit untuk dijual. Apabila hal tersebut telah terjadi, satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh LPD yaitu menunggu sampai dengan debitur tersebut siap untuk melunasi kewajibannya. Dana yang seharusnya dapat berputar mengendap pada kredit tersebut. Nah, apabila hal ini sering terjadi, dapat mengakibatkan risiko terjadinya kebangkrutan suatu LPD. ULFA 2017 menyatakan bahwa jaminan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah. Nah, hal yang sama juga diungkapkan oleh Tamrin 2016 dan juga Kamali 2018. Namun, hal yang berbeda diungkapkan oleh Rahayu tahun 2020 yang menyebutkan bahwa jaminan tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap kredit bermasalah. Fenomena lain yang dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah yaitu adanya pengingkaran perjanjian kredit oleh debitur. Nah, beberapa bentuk dari pengingkaran perjanjian kredit ini dapat berupa pembayaran pinjaman yang tidak sesuai dengan tanggal jatuh temponya atau yang telah disepakati, kemudian pembayaran pokok pinjaman dan juga bunga yang jumlahnya tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Nur tahun 2015 menyatakan bahwa karakter tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kredit bermasalah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Saputra tahun 2016. Namun, hal yang berbeda diungkapkan oleh Nur Syahriyana DKK 2017 yang menyatakan bahwa karakter memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kredit bermasalah. Nah, hal serupa juga disebutkan oleh Sari tahun 2020. Kondisi ekonomi debitur juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan kredit bermasalah. Nah, kondisi ekonomi yang dimaksud yaitu penurunan kemampuan pemenuhan kewajiban oleh debitur yang disebabkan beberapa alasan seperti kondisi ekonomi yang menurun, kemudian kondisi usaha yang tidak baik, dan juga lain sebagainya. Seperti yang terjadi pada saat ini,
Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan mata pencahariannya sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dan juga sulit untuk memenuhi kewajiban dalam membayar kredit. Nah, kondisi ini menjadi salah satu penyebab yang mengakibatkan kredit bermasalah kian meningkat di tahun 2020. Suargani 2019 menyebutkan bahwa condition of economy atau kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kredit bermasalah. Namun, hal yang berbeda diungkapkan oleh Febrianti 2015 yang menyebutkan bahwa condition of economy atau kondisi ekonomi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kredit bermasalah. Kabupaten Badung dipilih sebagai subjek penelitian karena berdasarkan hasil wawancara bersama Inengah Karmayasa selaku Koordinator LPLPD Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tingkat kredit bermasalah yang tinggi, apalagi dibarengi dengan kondisi pandemi saat ini, yang mana Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang sangat bergantung pada sektor pariwisata sehingga mengakibatkan kredit bermasalah di Kabupaten Badung ini kian meningkat pada kondisi saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut dan tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu, penelitian ini akan menguji tentang pengaruh kesalahan penilaian jaminan kredit, pengingkaran perjanjian kredit, dan kondisi ekonomi debitur terhadap peningkatan kredit bermasalah pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Badung. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat banyak kredit bermasalah yang mengakibatkan dana di suatu LPD di Kabupaten Badung mengendap dan tidak dapat dilakukan perputaran dana. Keempat, kondisi ekonomi debitur terlebih akibat pandemi COVID-19 ini mengakibatkan pemenuhan kewajiban oleh debitur sulit untuk dilakukan. Dan yang terakhir yaitu adanya pendapat yang berbeda mengenai pengaruh kesalahan penilaian jaminan kredit, pengingkaran perjanjian kredit, dan kondisi ekonomi debitur terhadap peningkatan kredit bermasalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah kesalahan penilaian jaminan kredit, pengingkaran perjanjian kredit, dan kondisi ekonomi debitur memiliki pengaruh terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung. Yang kedua, apakah kesalahan penilaian jaminan kredit memiliki pengaruh terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung. Yang ketiga, apakah pengingkaran perjanjian kredit memiliki pengaruh terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung. Yang keempat, apakah kondisi ekonomi debitur memiliki pengaruh terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung. Dan yang terakhir, dari ketiga variabel tersebut, kesalahan penilaian jaminan kredit, pengingkaran perjanjian kredit, dan kondisi ekonomi debitur, variabel manakah yang memiliki pengaruh paling dominan dalam peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh antara kesalahan penilaian jaminan kredit, pengingkaran perjanjian kredit, dan kondisi ekonomi debitur terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kesalahan penilaian jaminan kredit terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh pengingkaran perjanjian kredit terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh kondisi ekonomi debitur terhadap peningkatan kredit bermasalah pada LPD di Kabupaten Badung. Dan yang terakhir, untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh antara kesalahan penilaian jaminan kredit, pengingkaran perjanjian kredit, dan kondisi ekonomi debitur terhadap peningkatan kredit bermasalah di Kabupaten Badung. Untuk selanjutnya yaitu landasan teori. Nah, terdapat beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada Productive Theory of Credit yang merupakan grand theory dan menyatakan bahwa bank harus memiliki dana yang cukup agar dapat menyalurkan kredit dan bank dituntut untuk mendapatkan keuntungan yang besar sehingga dapat menutupi seluruh biaya dalam operasional dan dapat melakukan pemberian kredit di periode yang akan datang atau di kemudian hari. Yang kedua yaitu Anticipate Income Theory yang menyatakan bahwa bank seharusnya dapat memberikan kredit jangka panjang, yang mana pelunasan pokok dan juga bunga pinjamannya dapat dijadwalkan dilakukan di masa yang akan datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Nah, LPD merupakan lembaga keuangan bank yang paling dekat dengan masyarakat Bali yang didirikan pada tahun 1984 oleh Gubernur Bali pada saat itu yaitu Profesor Dr. Ida Bagus Mantrel. Nah, pada tahun 1985, LPD didirikan pada setiap kabupaten yang ada di Provinsi Bali sebagai pilot project berdirinya LPD di Bali. Nah, tujuan dari adanya LPD yaitu untuk berperan aktif menopang kegiatan masyarakat Bali seperti kegiatan adat, budaya, dan juga agama. Juga berperan dalam pemenuhan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pembangunan pura, kemudian kegiatan upacara, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Nah, LPD ini memiliki beberapa kelebihan seperti biaya administrasi yang relatif rendah, kemudian setoran awal tabungan yang relatif kecil, dan juga tabungan yang nominalnya di bawah 1 juta pun sudah memiliki atau sudah mendapatkan bunga sebesar 2 sampai dengan 5%. Yang selanjutnya yaitu analisis 5C dalam pemberian kredit. Yang pertama ada karakter atau penilaian terhadap watak, sifat, dan kepribadian calon debitur. Yang kedua ada capacity atau kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga ada kapital atau penilaian terhadap penggunaan modal apakah sudah efektif. Yang keempat ada kolateral yang berkaitan dengan jaminan yang diberikan saat pengajuan kredit. Dan yang terakhir ada condition atau kondisi ekonomi calon debitur. Selanjutnya yaitu kredit bermasalah. Nah, kredit bermasalah merupakan kredit yang tergolong ke dalam kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan juga kredit macet. Adapun penggolongan kualitas kredit berdasarkan pasal nomor 4 SK Direktur BI nomor 30/267/Kep/Dir pada tanggal 27 Februari 1998 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kredit lancar, yaitu kredit yang pembayarannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kedua yaitu kredit dalam perhatian khusus yang artinya terdapat tunggakan pembayaran angsuran dan juga bunga pinjaman yang belum melampaui 90 hari. Yang ketiga yaitu kredit kurang lancar, yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran dan juga bunga pinjaman yang telah melampaui 90 hari. Kemudian yang keempat yaitu kredit diragukan yang mana terdapat tunggakan pembayaran angsuran dan juga bunga pinjaman yang telah melampaui 180 hari. Dan yang terakhir yaitu kredit macet yang mana terdapat tunggakan pembayaran angsuran dan juga bunga pinjaman yang telah melebihi 270 hari. Selanjutnya yaitu kesalahan penilaian jaminan kredit. Nah, kegiatan penilaian jaminan kredit ini adalah kegiatan pemberian nilai kepada jaminan yang diberikan debitur kepada pihak bank. Nah, seringkali terjadi kesalahan dalam penilaian jaminan kredit ini. Kesalahan yang paling sering terjadi yaitu penilaian jaminan yang harganya terlalu tinggi daripada harga aslinya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengingkaran perjanjian kredit. Nah, pengingkaran perjanjian kredit ini merupakan tindakan pelanggaran atas perjanjian atau kontrak kredit yang telah disepakati pada saat kredit dicairkan. Nah, beberapa bentuk dari pengingkaran perjanjian kredit ini seperti pembayaran angsuran dan bunga pinjaman yang tidak tepat pada waktunya, kemudian pembayaran kredit dan juga bunga angsuran yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah disepakati di awal, dan juga penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, untuk yang terakhir yaitu kondisi ekonomi debitur berkaitan dengan kondisi keuangan debitur baik secara makro maupun secara mikro. Terdapat 10 penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini, yaitu yang pertama penelitian oleh Febrianti tahun 2015, penelitian oleh Kamali tahun 2018, penelitian oleh Nur tahun 2015, penelitian oleh Nur Syahriana tahun 2017, penelitian oleh Sari tahun 2020, penelitian oleh Rahayu tahun 2020, penelitian oleh Saputra tahun 2016, penelitian oleh Suwardani tahun 2019, penelitian oleh Tamrin tahun 2016, dan yang terakhir penelitian oleh Ulfa tahun 2017. Adapun kerangka penelitian yang telah saya sajikan pada slide, terdapat 4 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu H1, kesalahan penilaian jaminan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kredit bermasalah. H2, pengingkaran perjanjian kredit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kredit bermasalah. H3, kondisi ekonomi debitur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kredit bermasalah. Dan H4, kesalahan penilaian jaminan kredit, pengingkaran perjanjian kredit, dan kondisi ekonomi debitur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kredit bermasalah. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama mengenai rancangan penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X, yaitu kesalahan penilaian jaminan kredit, pengingkaran perjanjian kredit, dan kondisi ekonomi debitur terhadap variabel Y, yaitu peningkatan kredit bermasalah. Populasi untuk penelitian ini yaitu seluruh LPD yang ada di Kabupaten Badung yang berjumlah 122 LPD. Dan untuk sampel yaitu 90 orang responden dan menggunakan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dengan instrumen kuesioner. Nah, skala yang digunakan dalam pengukuran yaitu skala Likert dengan 5 alternatif jawaban. Yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Terdapat 2 variabel yaitu variabel terikat dan juga variabel bebas. Nah, untuk variabel terikat yaitu peningkatan kredit bermasalah pada lembaga perkreditan desa di Kabupaten Badung. Sedangkan untuk variabel bebasnya yaitu X1 kesalahan penilaian jaminan kredit, X2 pengingkaran perjanjian kredit, dan X3 kondisi ekonomi debitur. Selanjutnya mengenai metode dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji instrumen penelitian, yang kedua uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan juga uji reliabilitas.
Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, kemudian ada uji multikolinearitas, dan yang terakhir ada uji heteroskedasitas. Yang keempat yaitu uji statistik deskriptif, dan yang kelima yaitu uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji adjustment koefisien determinasi, dan uji regresi secara individual. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata yang tidak berkenan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.